Hai, perkenalkan, nama saya Devi Sintian Rita, NIM B24066643, kelas F02. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual dengan judul Kolaborasi Lintas Sektoral pada Penderita Infeksi Menular Seksual. Dosen pengampu Bidanwati SSD MKEP. Kolaborasi lintas sektoral merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai sektor dalam masyarakat untuk mencapai tujuan kesehatan bersama, terutama dalam penanganan penderita penyakit infeksi menular seksual atau yang sering disebut dengan EMS. Dalam konteks ini, kerjasama antara sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan komunitas sangat penting untuk menangani dan mencegah penyebaran EMS. Kerjasama lintas sektoral diperlukan karena yang pertama yaitu kompleksitas masalah, di mana IMS bukan hanya masalah medis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan dan sumber daya yang beragam, di mana setiap sektor memiliki keahlian dan sumber daya yang unik yang dapat mendukung upaya pencegahan dan pengobatan IMS, dan peningkatan akses dan pemahaman di mana melalui kolaborasi informasi dan layanan dapat diakses lebih luas sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang IMS. Sektor-sektor yang terlibat dalam kolaborasi lintas sektoral diantaranya yaitu kesehatan, di mana penyedia layanan kesehatan seperti klinik dan rumah sakit memainkan peran kunci dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan IMS. Organisasi kesehatan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dapat menyediakan edukasi dan kampanye kesadaran. Yang kedua yaitu pendidikan, di mana institusi pendidikan dapat mengintegrasikan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi dalam kurikulum mereka. Kemudian mengadakan penyuluhan dan seminar dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan staf pendidikan. Yang ketiga yaitu sosial, di mana organisasi sosial dapat membantu menyelesaikan stigma dan diskriminasi terhadap penderita IMS. Program dukungan dapat diberikan untuk membantu penderita mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari penyakit ini. Kemudian yang terakhir yaitu komunitas, di mana keterlibatan komunitas lokal penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif. Relawan dan pimpinan komunitas dapat berperan dalam penyebarluasan informasi dan memberikan dukungan moral. Tantangan kolaborasi lintas sektoral yang pertama yaitu stigma dan diskriminasi, di mana penderita IMS seringkali menghadapi stigma yang dapat menghambat mereka mencari bantuan. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya koordinasi, di mana perbedaan prioritas dan tujuan di antara sektor dapat menghambat kerjasama. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya, di mana tidak semua sektor memiliki sumber daya yang memadai untuk berkontribusi secara efektif. Maka solusi dari tantangan ini yaitu yang pertama, edukasi dan kampanye kesadaran, di mana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang IMS dapat mengurangi stigma yang beredar di masyarakat. Kemudian, pembentukan jaringan kerjasama, di mana membangun jaringan di antara berbagai sektor untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas. Dan penggunaan teknologi, di mana memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi dan memfasilitasi komunikasi antar sektor. Kolaborasi lintas sektoral adalah strategi kunci dalam menangani infeksi menular seksual. Dengan melibatkan berbagai sektor, kita dapat menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif, yang tidak hanya fokus pada aspek medis, tapi juga sosial, pendidikan, dan komunitas. Hal ini dapat memperkuat upaya pencegahan dan pengobatan IMS, serta meningkatkan kesejahteraan penderita. Salah satu IMS yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang masuk ke dalam tubuh melalui luka atau selaput lendir. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual. Penularan ini juga bisa terjadi melalui kontak langsung dengan luka penderita, transfusi darah, atau dari ibu ke janin selama kehamilan. Gejala dari penyakit sifilis ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap pertama yaitu tahap primer, di mana pada tahapan ini gejalanya yaitu luka kecil tanpa rasa sakit di tempat infeksi. Kemudian yang kedua yaitu tahap sekunder, gejalanya yaitu ruam kulit, demam, nyeri sendi dan otot, membengkakkan pada kelenjar getah bening. Yang ketiga yaitu tahap laten. Di tahap ini tidak ada gejala yang jelas, bakteri tetap aktif dalam tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan organ jika tidak
diobati. Yang terakhir yaitu tahap tersier, di mana kerusakan pada otak, saraf, jantung, mata, atau organ lainnya. Pencegahan dari penyakit sifilis yaitu menggunakan kondom selama berhubungan seksual, membatasi jumlah pasangan seksual, melakukan pemeriksaan rutin terutama bagi yang berisiko tinggi, kemudian tidak berbagi barang pribadi seperti sikat gigi ataupun handuk. Sifilis dapat diobati dengan antibiotik terutama penisilin. Pengobatan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius dan penularan penyakit. Sifilis dapat diobati dan disembuhkan jika didiagnosis dan diobati dengan tepat. Jika ada gejala atau khawatir telah terpapar sifilis, segera konsultasi dengan dokter.